semua masyarakat yang ada di bangsa ini, mereka punya hak hidup, mereka dilindungi. Semua kita dilindungi oleh negara. Nah, apa itu bullying? Bullying itu biasa kebanyakan terjadi kayak tadi yang teman-teman sampaikan tentang ejekan, hinaan, kerokan. Kadang tuh kita merasa kayak apa namanya? Sekarang jadi kayak istilahnya tuh rasis, kayak melihat dari suku dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam materi misalkan tentang kenapa bullying itu perlu dibahas, karena itu ada dampaknya gitu. Kalau tidak dibahas, kalau kita tidak tahu apa itu bullying, maka kita bisa termasuk orang-orang yang mungkin ada di dalam sebagai pelaku atau juga sebagai korban, tapi kita tidak tahu. Nah, mestinya kita sebagai pelaku atau korban kita perlu mengetahui apa itu bullying. Nah, jadi bullying itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih pada penindasan. Ya, penindasan secara fisik, bahkan juga mental, bahkan juga tuh kebanyakan tuh orang yang kayak biasa menilainya dari fisik ya. Yang mengalami kekerasan atau mengalami bullying, siapa yang pernah mengalami dan itu berbicara tentang fisik? Ada yang bisa bercerita? Yang pernah mengalami siapa? Ini tuh rambut pendek. Yang bisa pendek. Ada saja. Itu namanya Belum siap. secara Oke. fisik. Nah, siapa yang pernah dengar tentang kisah Yusuf? Ada yang pernah tahu tentang kisah Yusuf? Ada yang tahu tidak kisah Yusuf? Dan dia malu-malu cerita saja tidak apa-apa. Ada yang pernah dengar kisah Yusuf? Pernah? Yusuf itu dia dibully oleh siapa? Saudaranya sendiri. Saudara tahu kan? Dia dibully oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau dari Daud, ada yang pernah tahu? Daud yang membuli dia siapa? Siapa yang membuli Daud? Sifat. Ada yang tahu? Istri. Yang bully Daud itu siapa? Saudaranya juga kan? Abang-abangnya. Ketika dia datang, abang-abangnya bilang, anak kecil, kau nih, kami tuh sudah tahu keras kepalamu bagaimana. Kau datang sini hanya cuma mau cari tahu bagaimana kami di tempat terang. Atau pernah dengar itu tidak? Di Alkitab itu? Ya, jadi korban bullying itu tak selamanya tuh kayak cuma hanya kayak lu pendek, lu keriting, lu hitam, lu putihnya terlalu berlebihan, kayak merah-merahan. Nah, bukan cuma itu, ada juga yang kalau orang terlalu tinggi juga, itu juga dapat korban, dapat bully juga. Katanya tinggi kayak tiang listrik, pernah dengar kalimat itu? Ada juga yang kalau dia terlalu tinggi itu juga salah, terlalu pendek itu juga salah, badan besar salah, badan kecil salah. Semuanya serba salah. Kalau badan terlalu besar, itu juga pasti dibully. Badan terlalu kecil, katanya busung lapar. Nah, tapi karena tidak orang yang membuli itu memikirkan tentang mental seseorang. Teman-teman yang mungkin pernah mengalami bully, pasti merasakan bagaimana kena di mental gitu ya. Sampai kita kayak kalau kami dulu ketika dibulinya tuh lebih ke pendek terus rambut keriting begitu kan. Jadi sering itu dibully. Nah jadi kata-kata kita itu kebanyakan kita secara entah sadar atau tidak sadar itu bisa melukai perasaan teman dan itu bisa membuat mentalnya down. Kita secara perlahan-lahan sedang membunuh karakter masa depan orang. Nah kita di sini sebagai anak-anak yang pastinya teman-teman suatu saat kembali ke daerah akan menjadi berkat di sana,
akan menjadi pemimpin di sana. Akan mungkin ada yang sekolah guru, menjadi guru di sana. Bagaimana teman-teman sebagai guru hidup di tengah-tengah siswa yang notabene itu lingkungan pendidikan itu adalah lingkungan yang paling kental, yang paling mau dibilang itu mayoritas sekali untuk bullying. Kalau sebagai guru kita tidak bertindak, kita tidak memberikan peringatan yang tegas kepada pelaku, maka anak-anak siswa yang lainnya melihat ini, oh kayaknya wajar saja, oh kayaknya ini diterima di lingkungan sosial. Pada akhirnya mereka juga akan mengikuti jejak yang sama. Tapi kalau kita melakukan penegasan pada anak-anak didik, maka itu akan terhenti di generasi itu, atau mungkin akan mengurangi. Gitu. Nah kalau kita lihat di kementerian ya untuk perlindungan anak dan wanita, itu korban kekerasan itu bertambah dari tiap tahun itu bertambah terus. Ini sampai di 2023 itu sudah ada penambahan kasusnya lagi, itu ada sekitar 200-300 itu hanya untuk korban bullying dan juga pelecehan seksual. Dan tingkat beratnya adalah di lingkungan pendidikan. Kalau kita melihat dari bagian bullying tadi tentang penindasan, nah ini ada seorang sebagai pelaku dan juga orang yang dibully ya. Tapi sebelum ke situ kita lihat kategori bullying. Itu ada 6 kategori. Yang pertama itu kontak fisik langsung. Ya itu kayak misalkan bicara tentang fisik lah ya. Kita mengkritik untuk bagian penanganan tadi dari bagian orang yang dibully, yang menjadi korban bullying. Selain kita menolong korban untuk mengungkapkan perasaannya, yang kedua kita juga menolong korban untuk dia harus melawan, dia harus berani mengatakan tidak kepada pelaku. Kalau misalnya dengan korban bullying, dia harus sampaikan, oh saya tidak suka hal ini. Gitu. Atau kalau dia tidak berani bicara ke pelaku, paling tidak dia sampaikan kepada guru atau kepada orang yang dipercayai bahwa saya dibully. Jadi menolong dia untuk berani mengungkapkan persoalannya. Mungkin kepada orang tua kalau dia tidak berani, cari konselor, sampaikan supaya itu menolong dia. Yang berikut adalah kita juga bagaimana supaya kita menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang membuli. Ya, kita harus tetap menyampaikan tentang kebenaran, tapi dengan hal yang wajar, dengan takut. Mungkin kita juga perlu memaparkan tentang akibatnya. Kalau dia membuli, ini ada hukumnya, kamu bisa dijerat hukum pasal sekian. Kita bisa sampaikan supaya itu menolong dia untuk berhenti dari kejahatan. Nah, jadi mari kita belajar untuk bagaimana kehadiran kita, bagaimana kita bisa menolong orang yang menjadi korban bullying, atau juga bagaimana kita menghentikan orang yang menjadi pelaku dari bullying. Jadi kita menolong korban untuk korban tidak menyampaikan, tidak menahannya, tapi dia menyampaikan